teman-teman, nama saya Demba Harani, nomor absen 1. Hai, nama saya Arin Nurenda Lasmawati, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Elsa Kalam Rahayu, nomor absen 12. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evi Munawwaroh, nomor absen 14. Teman-teman, pada tahap interfase terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fase gap pertama, fase sintesis, dan fase gap kedua. Nah, pada fase gap pertama, terjadi fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Pada fase sintesis, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang diturunkan kepada sel anak. Yang terakhir ada fase gap kedua. Terjadi peningkatan replikasi sintesis protein sebagai tahap akhir untuk melakukan pembelahan. Tahap ini, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom yang bergerak ke kutub-kutub inti sel yang berlawanan. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom yang terdiri dari 2 kromatid identik. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Teman-teman, selanjutnya yaitu tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat, dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Pada tahap telofase, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid atau 2N.